yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, melayani-Mu seumur hidup, seumur hidup kami Tuhan. Kami memilih untuk tetap setia. Yesus. Ada satu sukacita yang melimpah di dalam hati kami ketika kami datang di dalam hadirat-Mu, duduk di kaki Tuhan dan bersyukur. Ini pilihan kami Tuhan untuk tetap setia, tak bergantung sepenuhnya kepadamu. Mencari wajah-Mu sampai kami berdiri teguh di atas dasar yang teguh, di atas dasar yang kuat, di atas nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga ketika kami mengangkat tangan Bapa, merasakan bahwa ketika kami berserah, Kau Tuhan yang turun tangan, Kau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, Kau yang menganggap kami setia sekalipun kami tidak setia, Kau menguatkan dan menumbuhkan kami, ya kami sanggup. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini. Beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Harap biarlah damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, seperti sungai yang tidak pernah akan kering. Karena kita kalau bersandar kepada kasih karunia Tuhan, kita akan kuat, kita akan teguh. Saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dari Lukas ayat 37 hingga ayat 42. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, jari kita ada 5. Kalau kita menunjuk orang dengan jari telunjuk, yang 4 jari itu akan menunjuk kepada diri kita sendiri. Paling tidak 3 jari. Yang 1 jari menunjuk kepada arah yang lain. Saudara, ketika kita menghakimi orang lain, kita menunjuk saudara kita, sebetulnya jari yang lain juga mengena kepada situasi yang ada di sekitar, yaitu jari jempol kita. Jari ketiga itu sebenarnya sedang menunjuk kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan yang kita sudah belajar kemarin, saudara, apa yang engkau ingin lakukan orang perbuat dalam dirimu, itu lakukanlah bagi dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mau disindir, engkau tidak mau disinggung, jangan menyinggung orang lain. Kalau engkau ingin kamu tidak diperlakukan dengan tidak sopan, dengan tidak hormat, jangan lakukan hal yang sama pada orang lain. Saudara, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kita menggesek orang lain, kita sendiri sedang digesek karakter dan keberadaan diri kita. Kalau kita merasa diri kita kurang, ya saudara, lalu kita mulai minder, itu mempengaruhi sekeliling juga menjadi negatif. Kalau kita merasa diri hebat dan kita merendahkan diri orang lain, kita akan juga merasakan bahwa lingkungan itu juga akan tidak nyaman buat diri kita sendiri. Kalau kita menghakimi, kita pun tidak luput dari penghakiman. Berilah, kamu akan diberi. Saudara, apa yang engkau ingin orang lain perbuat di dalam dirimu, lakukan itu juga terlebih dahulu kepada orang lain. Kita ingin diberi, tapi kita sendiri tidak mau memberi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan juga dipakaikan kepadamu. Itu sebabnya saudara, mari kita di dalam pergaulan, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sesama kita, perhatikanlah apa yang kita tabur, perhatikanlah apa yang kita perbuat. Tidak mungkin kita akan mengajar orang lain kalau kita sendiri tersesat jalannya. Tidak mungkin kita mengajarkan sesuatu yang baik, tapi yang baik itu tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Jikalau mata kita belum tercelik,
Dapatkah kita mengajar orang lain sesuatu yang jauh lebih baik bagi dia? Orang murid tidak lebih daripada gurunya, dan barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saudara, kalau kita sendiri belum menang atas kasih, maka tidak mungkin kita dapat mengajar orang lain tentang kasih. Kasih itu adalah perbuatan. Kasih itu bukan sesuatu yang mudah untuk diajarkan, tapi kasih itu adalah tindakan. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudara, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudara, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pagi hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, kita sedang belajar kebenaran yang mengajarkan kita. Koreksi dirimu sendiri sebelum engkau mengoreksi diri orang lain. Pulihkanlah dirimu dengan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan akan memulihkan keadaan hatimu. Baru engkau akan belajar untuk menjadi terang yang ada di sana. Amin. Kita harus berdiri di atas dasar yang teguh, dasar yang kuat. Tidak mungkin kita mengajarkan firman kepada orang lain kalau kita sendiri tidak berdiri di atas dasar yang teguh. Kita tidak berdiri di atas dasar yang kuat. Bagaimana kita menolong orang lain untuk meminjakkan kaki di tanah yang teguh dan keras kalau kita sendiri berdiri di tanah yang berlumpur, yang kita dapat dengan mudah jatuh, dapat dengan mudah yang terhisap, tidak ada pegangan, tidak ada kekuatan, tidak kokoh. Lalu kita mau mengajak orang lain ke tempat di mana kita juga berada, di tempat di mana kita juga berdiri. Stand firm, berdirilah dengan teguh, maka engkau juga akan menuntut orang lain untuk berpijak pada dasar yang teguh. Dasar yang teguh itu apa, saudara? Dasar yang teguh itu Yesus Kristus. Lukas 6 ayat 43 hingga ayat 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menuntut orang lain, kita juga harus dituntut oleh Tuhan. Jangan orang buta menuntut orang buta, orang bodoh menuntut orang bodoh. Jika kita tidak punya dasar yang teguh untuk berpijak, kita tidak mungkin akan menuntut orang lain untuk berdiri di atas dasar yang kuat di dalam. Ada kalanya di dalam satu rumah tangga, kita sangat merasa terganggu dengan kehidupan pasangan kita, suami kita atau istri kita. Kita mulai kecewa dengan diri mereka. Kenapa suami saya begini? Kenapa istri saya seperti ini? Kenapa dia tidak mengerti apa yang saya mau? Kenapa dia dalam hal mendidik anak tidak cocok dengan saya? Kenapa dia di dalam hal mengambil keputusan soal keuangan tidak cocok dengan saya? Lalu kita mulai melakukan tindakan-tindakan, mulai menyalahkan, kemudian menghakimi, kemudian tidak percaya dengan pasangan kita. Padahal sesungguhnya kita adalah couple. Di dalam Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankan dua orang jika mereka belum berjanji. Kalau kita tidak memilih untuk berjalan dengan pasangan kita, maka tidak mungkin kita ada dengan pasangan kita saat ini. Lalu ketika terjadi ketidakcocokan di dalam rumah tangga, saudara dan pasangan saudara mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Padahal sama-sama buta, sama-sama melangkah di dalam satu jalan yang salah. Sama-sama dua-duanya butuh dikoreksi. Sama-sama dua-duanya tidak berdiri di atas dasar yang teguh. Saudara, kalau di dalam kehidupan suami dan istri, kalau kita mengambil keputusan untuk saling menyalahkan, sebetulnya kita harus
berhenti sejenak dan merenungkan apa yang salah di dalam diri kita, apa yang salah dalam hubungan kita. Barangkali seperti orang buta yang menuntun orang buta, dua-duanya dibutakan, dua-duanya tidak mengetahui kebenaran, dua-duanya tidak tahu jalan. Sebab itu saudara, di dalam ayat 43-44 kita juga belajar, pohon yang baik pasti pohon yang tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Kalau di dalam kehidupan pernikahan kita, yang keluar adalah percekcokan, yang keluar adalah kutuk, yang keluar adalah kegusaran, kemarahan, kebencian, kejengkelan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Kalau yang keluar dari mulut kita adalah penghakiman, berarti hati kita pahit. Kalau yang keluar dari mulut kita adalah kebencian, berarti perbendaharaan kita itu adalah kebencian. Saudara, kadangkala kita ketemu dengan orang, misalnya kita lagi bawa kendaraan, memang mungkin ada kelalaian, terus kita kena maki orang yang ada di jalan. Dia maki-maki kita, dia menyalahkan kita, bahkan mungkin dia tendang mobil kita dan lain sebagainya. Dia sedang menumpahkan isi hatinya, yang perbendaharaan hatinya seperti itu, saudara. Tidak mungkin dari satu gelas kita berharap yang keluar susu putih, sementara isinya itu setiap hari diisi kopi pahit. Semua yang pahit dia taruh di situ, sekalipun manis tapi pahit itu duluan. Sekalipun dia taruh gula, tetapi dasarnya kopi adalah pahit. Begitu kopi itu mengalami guncangan, yang keluar itu adalah kepahitan. Demikian pula kenapa terjadi penghakiman, kenapa terjadi pertengkaran, kenapa terjadi kebencian di dalam satu hubungan. Dua-duanya mungkin sudah pahit, dua-duanya mungkin sudah memendam kekecewaan, dua-duanya sudah mengkoleksi satu pemikiran yang menghakimi kepada orang. Saudara, suatu ketika di dalam pelayanan, ada satu orang, dia berproses dengan seorang yang lain. Kemudian ketika berproses, mereka sharing firman Tuhan. Tapi ternyata di dalam sharing itu yang ada adalah bukan pengajaran, tetapi saling sindir satu dengan yang lain. Si A membawa pengajaran, kemudian menyindir si B. Si B diam aja. Lalu ketika si B mendapatkan satu kesempatan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan, di sharing itu yang disampaikan juga bukan firman Tuhan, melainkan satu kata-kata sindiran yang ditujukan satu kepada yang lain. Karena apa, saudara? Hati mereka ternyata setelah diselidiki latar belakangnya sudah memendam yang namanya kebencian, sudah memendam yang namanya satu pemikiran yang negatif kepada satu dengan. Akhirnya yang ditumpahkan bukan firman. Amin. Mengapakah kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan? Mengapa kamu mengajarkan tentang kasih, tapi pada prakteknya engkau tidak menerapkan? Karena apa yang ada di perbendaharaan hatinya bukan sesuatu yang diletakkan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, datang kepada Tuhan dan tinggal dalam firman-Nya. Makanya firman-Nya tinggal di dalam kita, supaya apa yang keluar dari perbendarahan hati kita adalah kata-kata daripada Tuhan. Ayat yang ke-47, setiap orang yang akan datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara rindu
untuk menjadi pribadi yang tidak gampang digoyahkan. Biarlah perbendaharaan hati kita itu dipenuhi. Amin. Biarlah perbendaharaan hati kita dipenuhi oleh firman. Saya sampai hari ini masih banyak belajar. Saya bersyukur punya teman-teman yang positif, yang hatinya sungguh-sungguh dia jaga dengan Tuhan. Sehingga saya belajar dari dia, belajar dari orang yang sudah bertumbuh, saudara. Saya sampai hari ini masih belajar. Bagaimana menjaga hati dengan benar, itu kita harus belajar. Hati kita tergantung dengan apa yang kita isi di dalam diri kita. Kalau hati kita jaga dengan segala kewaspadaan, maka yang terpancar adalah kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Tapi kalau hati ini kita tidak pagari dengan baik, kita tidak jaga dengan baik, iblis mulai menaruh satu pikiran-pikiran yang jahat dan negatif. Dan kita tumpahkan kepada orang lain hal yang negatif. Kita berseteru dengan orang itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Iblis senang karena umpannya termakan oleh kita. Saudara, mari berdiri di atas batu karang yang teguh. Orang yang mendirikan dasar fondasinya dengan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Itu juga yang kita mau belajar, saudara. Galilah lebih dalam lagi hubungan dengan Tuhan. Dan dirikanlah rumahmu di atas dasar yang teguh. Bukan di atas pasir, bukan di atas tanah becek, tapi di atas dasar batu yang teguh. Kalau engkau melakukannya, kamu akan tetap teguh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, Tuhan sedang mengulurkan tangannya dalam kehidupan saudara. Ada banyak iman orang gugur hanya karena tidak menjaga hati. Karena sudah mengizinkan hal-hal yang pahit, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk yang merusak hati. Sehingga hatinya tidak lagi berpadanan dengan Injil. Hatinya tidak lagi teguh berdiri di atas firman. Hari ini Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Mungkin dia sedang berkata, "Nak, kalau engkau terlalu pahit, terlalu lelah, terlalu sulit bagimu untuk melangkah pada hari ini, biarlah tangan Tuhan akan mengangkat engkau. Berdiri di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang teguh, bukan di atas dasar yang lembek yang membuat engkau tenggelam. Tapi dasar yang teguh adalah firman itu sendiri." Saudara, saya dapat merasakan bahwa pagi hari ini ada banyak hati yang sedang mendengarkan firman, butuh sekali dikuatkan. Pujian tadi berkata, "Aku memilih untuk setia, kutetapkan hatiku untuk percaya, kutetapkan hatiku untuk berharap pada Tuhan." Saudara harus belajar melepaskan apa yang tidak benar di dalam hati saudara, supaya saudara menemukan dasar yang teguh, yaitu firman yang kokoh. Kalau saudara berdiri di atas dasar yang teguh, saudara tidak akan tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, bolehkah saya berdoa untuk saudara? Mungkin saudara boleh taruh tangan kanan di dadamu dan berkata, "Tuhan, aku mau belajar melepaskan." Kadang kita mengalami hati yang merasa tidak tenang, bukan karena kita tidak kuat, tidak mampu, tapi karena kita memilih untuk menyimpan hal-hal yang salah di dalam hati kita. Angkat tangan kirimu, saudara, dan katakan, "Lord God, teach me." Aku mau belajar melepaskan apa yang salah, apa yang sudah aku taruh di dalam perbendaharaan hatiku. Aku mau belajar melepaskan hal-hal yang negatif, hal-hal yang sulit, hal-hal yang salah di dalam hati. Dan memikirkan semua apa yang baik, apa yang benar, apa yang manis, apa yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari angkat kedua tanganmu dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa buat setiap pribadi yang mengangkat tangan. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek yang sudah dipendam hati mereka selama bertahun-tahun. Kami mau angkat itu dan buang ke tubir-tubir laut dalam nama Yesus. Hubungan yang dipenuhi dengan selisih, paham, kepahitan, saling menjatuhkan, saling melemahkan, saling mengintimidasi, saling menghakimi satu dengan yang lain. Hubungan-hubungan yang rumit, yang complicated. Bapak, aku berdoa melepaskan shalom bagi hati mereka.
Biarlah mereka memilih untuk tinggal dalam damai. Saudara, aku merasakan satu urapan yang kuat pada hari ini. Ada banyak orang yang butuh untuk menjaga hati. Saya merasakan bahwa hari ini saudara sedang mengalami satu tekanan yang berat di dalam hati saudara. Saudara menghakimi tanpa batas. Saudara menjadi orang yang negatif, unlimited. Tapi hari ini saudara, izinkan Tuhan menjamah kehidupan saudara. Angkat tanganmu, arahkan kepada layar. Dan hari ini ketika engkau berkata, ya benar adanya, Tuhan itu aku. Aku yang penuh dengan hati yang negatif. Aku yang dipenuhi dengan hati yang pahit, penuh dengan kebencian. Engkau yang tidak sanggup mengelola hatimu. Karena begitu terpuruk dengan keadaan. Begitu tersudutkan dengan situasi. Angkat tanganmu ke arah layar dan katakan, aku mau dipulihkan. Ya Yesus. Saya merasakan urapan yang sangat kuat hari ini. Ada orang-orang yang ingin dipulihkan. Ada orang-orang yang ingin disembuhkan. Hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, mulailah bertindak. Buang segala kepahitan di dalam hatimu. Dan belajarlah daripada Tuhan. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam hati. Saya merasakan ada kelepasan terjadi pada saat ini. Kau yang sudah mengangkat tanganmu, kau sudah dipulihkan. Katakan amin. Bapak, terima kasih buat hari ini. Keadaan kami tidak akan sama seperti sebelumnya. Keadaan kami akan mengalami damai sejahtera, pemulihan, sukacita, kekuatan baru. Berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus yang menjadi penopang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hari ini terjadi lawatan Tuhan di dalam hati jemaat Tuhan. Hari ini terjadi pelepasan dan pemulihan. Oleh karena mereka bertindak dengan iman, maka Tuhanlah yang mengerjakan damai sejahtera itu. Amin. Biarlah Tuhan menjadi kebenaran di dalam hidupmu. Terang Tuhan bercahaya dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai. Doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia diselamatkan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, shalom.